Saya pakai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desti. Ya, gimana kabarnya Ibu Nana? Alhamdulillah hari ini semangat luar biasa. Oke, Pak Agus gimana Pak Agus? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, perasaannya gimana nih hari ini Bu Nana terkait dengan coaching yang akan dilakukan? Saya insya Allah semangat Bu Desti. Oke, siap. Ya. Cuman Pak Agus ini angkanya lagi kode. Nah, nanti kan Bu Nana berperan sebagai coach ya. Kira-kira tujuan apa nih yang Bu Nana harapkan dari proses coaching ini? Ini kan saya ingin membantu Pak Agus ya, karena sepertinya kelihatannya berapa hari ini tuh murung terus gitu kan. Saya ingin membantu mencarikan solusi begitu. Menggali apa sih yang dipermasalahkan dan nanti kita pecah. Moga-moga nanti bisa ada solusi bersama begitu. Ya, oke. Untuk coaching hari ini berarti Ya, apa yang betul. sudah Bu Nana siapkan nih terkait dengan Pak Agus yang sudah mulai merenung, murung dan gelisah? Iya, saya ingin yang saya persiapkan cuman beberapa langkah yang sesuai dengan Tirta itu ya Bu ya. Jadi nanti saya akan menggali pertanyaan, kemudian menjabarkan pertanyaan dan pada akhirnya nanti kita akan mencari jawaban dan bagaimana rencana tindak lanjutnya sesuai dengan tanggung jawab begitu. Oke, sesuai dengan alur Tirta tadi ya Bu ya. Betul. Oke, untuk alur Tirta tadi berarti nantinya kepengen semuanya Tirtanya itu masuk ya, dari betul. dan dari kompetensi inti seorang coach nih. Ada 3 kan ya Bu ya, Ya, yang betul. hadir secara hadir sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian satunya lagi adalah bisa mendengarkan secara aktif. Nah, dari 3 ini nih Bu Nana nih, kira-kira mau dihadirkan semuanya atau mungkin ada salah satu yang harus difokuskan karena mungkin ada kelemahan di 3 kompetensi ini? Insya Allah sih nanti kita akan usahakan, saya akan hadirkan semuanya, saya usahakan, siap. tapi mungkin butuh bantuan Bu Desti ya, terutama dalam mencari apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah cukup berbobot. Mungkin saya minta bantuan Ibu juga. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih ya, terkait dengan bertanya aktif, pertanyaan berbobot dan juga hadir secara sepenuhnya. Menurut Bu Nana nih, Bu Nana ini kompetensinya dari 0 sampai 10 di tingkat yang mana nih? Sudah di level yang mana? Karena saya baru sedikit belajar Bu, saya kayaknya 5 deh. Waduh, 5, gitu ya. Tapi kok saya jadi ragu ya Bu ya, kayaknya nggak 5 deh Bu, lebih di atasnya lagi. Ya, moga-moga ada peningkatan sih Bu. Oke, siap. Kira-kira dari percakapan nanti yang coaching yang akan dilakukan nih, kan tadi katanya 5 ya Bu ya, Betul. pengen sampai ke tahap atau nilai level berapa nih? Moga-moga bisa nyampe 7,5 atau 8 lah. Oke, jadi harapannya itu ya Bu ya. Oke, ya luar biasa. Oke, kira-kira untuk sampai posisi 7,5 atau 8 nih, apa yang direncanakan oleh Bu Nana kepada Pak Agus nanti nih coachingnya? Ya saya sih cuman mempersiapkan lebih baik. Jadi karena kalau kemarin itu kan karena baru, jadi masih banyak belajar. Jadi sekarang saya mempersiapkan lebih baik, kemudian memahami betul alur-alur Tirta yang ingin nanti saya terapkan ke Pak. Begitu Bu Desti. Oke, berarti nanti Bu Nana akan menerapkan Tirta dan juga tadi 3 kompetensinya ya yang diterapkan sama Pak Agus ya. Semoga berjalan lancar ya coachingnya hari ini dan juga nanti permasalahan yang disampaikan oleh Pak Agus bisa menemukan solusi ya Bu Nana. Oke, sukses Bu Nana untuk coachingnya. Nanti juga akan saya bantu untuk ini ya momen supervisi ya. Oke, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Bisa kita mulai Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kabar saya sehat dan luar biasa Bu. Masih Ya. berbahagia. Saya ikut senang Pak mendengarnya. Cuman berapa hari ini kok Bapak tuh kelihatan kayak murung, tidak semangat kayak gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu bagaimana nih? Apa ada permasalahan? Itulah Bu, sebenarnya saya memang sedang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau cerita ke siapa karena nggak enak juga. Apakah Ibu ada waktu untuk mendiskusikan hal ini? Siap, nggak usah sungkan Pak. Insya Allah saya bisa mendengarkan kok dan saya senang membantu Pak Agus. Jadi gimana ini Pak? Ya, alhamdulillah, syukurillah sebelumnya Ibu. Terima kasih atas waktunya.
dalam beberapa hari belakangan ini saya sedang tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa-siswa saya, Ibu. Baik, mungkin nanti kita bisa cari solusi ya Pak ya untuk mengatasi ketidaknyamanan. Nah sekarang, tapi kira-kira apa yang Pak Agus harapkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Saya berharap dapat mendapatkan ketenangan dan hilang galau di hati saya yang kegalauan lah, sedang galau berat ini. Karena sejujurnya saya agak prihatin meskipun saya sudah mencoba menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, saya masih merasa bahwa materi pembelajaran yang saya berikan untuk kelas 10, karena saya mengajar dasar-dasar teknik elektronika, pada bab awal-awal ini berbicara tentang perkembangan manufaktur elektronika, kemudian tentang bagaimana posisi manufaktur dan elektronika, kemudian tentang kewirausahaan dan bagaimana membangun passionnya siswa SMK di program kalian teknik elektronika. Ini semuanya materi-materi teoritis, sehingga karena materi teoritis seperti itu, anak-anak menjadi atau siswa kita menjadi kurang antusias dan malas dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Saya sedih dan saya prihatin, saya ingin menghendaki pembelajaran yang meriah, yang antusias dengan siswa aktif, Ibu. Wah itu tujuannya sangat luar biasa Pak, maksudnya itu sangat bagus ya, karena sebagai guru kita memang saya sangat mengapresiasi Bapak bahwa ingin memberikan pembelajaran yang memotivasi siswa gitu kan. Nah kira-kira menurut Bapak langkah apa ya yang bisa kita fokus untuk agar fokus pada tujuan yang ingin Bapak capai? Saya ingin menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa, kemudian berpihak dan berpusat kepada siswa sehingga siswa itu aktif dan mereka merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu kontekstual atau ada aplikasi nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga saya berharap dengan seperti itu maka siswa akan antusias dan aktif dalam belajar dan hasilnya mudah-mudahan lebih optimal, tidak seperti yang sekarang ini terjadi, Bu. Wah itu tuh luar biasa sekali. Nah sekarang menurut Pak Agus tuh ada kendala apa sih Pak dalam pembelajaran itu sehingga menjadi pembelajaran itu tidak menarik? Saya merasa terjebak dalam metode pembelajaran yang terlalu teoritis dan barangkali monoton. Kemudian saya merasa pendekatan yang dilakukan itu karena memang yang dibangun adalah konsep-konsep saja tanpa ada praktek hands tool-nya atau praktek dengan mengerjakan barang secara langsung. Karena siswa SMK rata-rata mereka berpikirnya ya pelajaran kejuruan harusnya praktek, tetapi karena ini bab-bab awal semuanya membangun konsep, membangun passion, akhirnya teoritis, saya merasa terjebak dengan itu sehingga pembelajarannya otomatis menjadi tidak menarik dan anak tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Bu. Begitu. Jadi mungkin karena anak-anak ini kurang antusias ya Pak ya, juga mungkin kurang terlibat. Tadi seperti itu ya Pak ya, dari yang Bapak jelaskan. Nah sekarang saya mengerti sih Pak permasalahan seperti itu dan sepertinya banyak guru yang juga stuck gitu kan. Nah sekarang menurut Pak Agus ini ada berapa pilihan yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah itu? Ada nggak berapa solusi alternatifnya? Kalau menurut saya sedang berpikir bagaimana agar pembelajaran yang dilakukan itu memang berpusat kepada siswa, artinya student center learning dan berpihak kepada mereka. Berarti saya harus memperhatikan betul tentang kebutuhan belajarnya mereka, baik minatnya, kemudian juga kesiapan belajarnya, juga profil dari belajar siswa itu. Artinya sebelum melaksanakan pembelajaran seharusnya saya melakukan analisa seperti itu, Bu, sehingga otomatis kalau kita memperhatikan keniscayaan bahwa ada perbedaan individual termasuk dalam hal kebutuhan belajar, minat dan juga profil belajar, termasuk gaya belajar siswa kita beda-beda, maka yang paling relevan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensi dan juga tentunya dengan memperhatikan juga tentang kesadaran diri, manajemen diri, kemudian keterampilan sosialnya dan juga dalam manajemen diri juga, artinya ada keterampilan sosial dan emosional yang masuk dan juga pembelajarannya berbasis pada aktivitas atau praktek proyek-proyek yang terkait dengan konteks mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir dengan siswa aktif mungkin pembelajaran ini menjadi lebih
menarik, sehingga saya mencoba yang ada di pikiran saya solusinya adalah bagaimana aspek teoritis itu digabung dengan atau diintegrasikan dengan praktek-praktek nyata, praktis yang aplikatif dan kontekstual dengan kehidupan siswa, serta memperhatikan diferensiasi dari siswa sesuai dengan kebutuhan belajar, minat dan profilnya, Bu. Iya, wah itu ide yang luar biasa sih Pak, udah keren banget sebenarnya. Nah sekarang kalau rencana nyatanya atau aksi nyatanya dari ide itu tadi, kira-kira bagaimana rencana Bapak untuk mengimplementasikan di kelas? Saya berpikir saya harus membuat perencanaan yang matang dengan melakukan asesmen awal untuk melihat itu tadi, bahwa kesiapan belajar siswa itu bagaimana sih, antara ada yang konkret, abstrak, sederhana, kompleks, kemudian apakah mereka juga mandiri ataukah terikat, kemudian juga mereka termasuk pada kategori yang belajar cepat ataupun lambat. Itu dilihat dari kesiapan belajar, harus kita telaah seperti itu. Kemudian juga saya harus memperhatikan minat-minat murid kita, minat-minat siswa saya terhadap di dalam kehidupannya, apakah dia suka dengan kaitannya dengan tadi, apakah setelah lulus itu mereka apakah ingin bekerja secara langsung, kemudian berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan tinggi untuk meningkatkan level pengetahuannya. Demikian juga dengan profil belajarnya, ini perlu diperhatikan di awal, sehingga bayangan saya merencanakan untuk model pembelajarannya juga berbasis kolaborasi dengan proyek yang kontekstual dengan kehidupan mereka. Saya berpikir dengan demikian maka siswa menjadi lebih terlibat aktif, dan juga dengan terlibat aktif ini saya percaya bahwa siswa kemungkinan akan menjadi lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran, Bu. Ya, luar biasa sih Pak. Itu rencana yang solid ya, rencana yang bagus gitu. Dan saya senang Bapak bersemangat gitu untuk membuat perubahan yang positif. Walaupun saya tahu bahwa setiap perubahan itu kan mesti membutuhkan pengorbanan ya Pak ya. Tetapi saya sangat apresiatif dan saya mendukung setiap proses ini. Nah, kemudian yang pasti saya yakin Bapak bisa menjalankan rencana ini dengan baik, dan apabila untuk membutuhkan bantuan atau berdiskusi, kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Cuman kira-kira ini mulai kapan ini pembelajaran? Saya berpikir lebih cepat lebih baik, karena kalau ketidakantusiasan siswa ini tidak segera diatasi akan berbahaya juga dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, sebagaimana kurikulum menuntut siswa kita agar mereka menjadi siswa yang unggul, siswa yang handal setelah lulus. Mereka mempunyai kompetensi untuk siap bekerja maupun berwirausaha, di samping juga punya hak untuk meningkatkan pendidikan tinggi vokasi. Saya berpikir untuk secepatnya melaksanakan, insya Allah dalam minggu ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan saya pribadi akan menyiapkan dalam hal diferensiasi, dimulai dari konten. Saya akan menyiapkan referensi dari perpustakaan berupa buku-buku, majalah maupun jurnal dengan menghubungi Bu Dina selaku petugas perpustakaan kita. Di samping itu juga saya akan memperhatikan siswa yang punya profil belajar dengan gaya visual, berarti saya akan menyiapkan video-video pembelajaran dan juga link-linknya yang bisa mereka akses untuk pemberdayaan. Demikian juga dengan poster-poster, barangkali juga ruangannya tidak akan menjadi ruangan yang sepi, tetapi kita perkaya dengan poster-poster terkait dengan tujuan pembelajaran ataupun referensi yang terkait. Demikian juga dengan untuk yang suka baca dan tulis, mungkin saya akan menyiapkan atau men-share buku-buku dan juga file-file artikel dalam bentuk PDF. Artinya secara konten kita perkaya, kemudian dalam hal proses nanti saya juga akan memperhatikan profil belajar mereka. Di proses tetap kita beri kesempatan melalui proyek kolaboratif itu, sehingga harapannya siswa masing-masing punya potensi sesuai dengan kodratnya, itu mereka bisa berkontribusi dalam kelompoknya. Dan juga di produk nanti, karena ini sifatnya konseptual, berarti produk yang paling menarik adalah bagaimana mereka bisa menyampaikan presentasi. Mungkin bisa dibuatkan semacam
seminar kecil-kecilan dengan mereka sebagai narasumber panel seperti itu, mereka presentasi dengan media presentasi sebagai produk dari pembelajaran itu sesuai dengan profil belajar mereka. Bisa jadi mungkin video, kemudian bisa jadi podcast untuk yang audio, ataupun bisa juga dengan notes, termasuk juga bisa kita beri kesempatan untuk dalam bentuk tertulis dengan mading misalnya, ataupun artikel-artikel, dan juga bisa dipersilakan menggunakan poster-poster untuk memperkaya. Begitu, Bu. Ya, baik. Itu luar biasa Pak Agus. Jadi saya berharap bahwa kita juga bisa berkolaborasi ya dalam mewujudkan rencananya Pak Agus. Begitu Pak Agus, terima kasih sudah berbincang dengan saya hari ini. Semoga nanti kita bisa bersama-sama memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Terima kasih Ibu atas waktu dan saran serta diskusi kita. Saya sangat bersemangat dan siap untuk membuat perubahan positif untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada siswa kita dan juga berpusat pada siswa dengan lebih mengoptimalkan kodrat dan potensi yang dimiliki oleh siswa kita sesuai dengan kebutuhan belajar, minat dan profil belajarnya. Sehingga harapannya tidak lagi terjadi siswa kurang antusias dalam belajar, karena saya percaya siswa kita adalah siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang unggul yang dapat menjadi generasi penerus bangsa, Bu. Terima kasih, Bu. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah sesi coachingnya sudah selesai ya Pak Agus dan Bu Nana nih. Kira-kira apa gimana nih? Gimana nih performanya Bu Nana tadi dalam proses coachingnya tadi? Ya kalau saya mungkin karena ini sudah yang ketiga kalinya ya Bu Desti, jadi memang sudah lebih tidak segrogi yang biasanya, sudah lebih mempersiapkan diri. Hanya saja kadang saya masih agak merasa kurang maksimal begitu. Oke, ya kalau kita saling kasih skor nih Bu Nana dari 0 sampai 10 nih. Skornya Bu Nana tadi, coaching tadi tuh di nilai yang berapa? Nomor berapa? Iya, kan kalau sebelum tadi itu kan saya merasa 5 ya Pak Ibu ya. Sekarang saya sudah 6,9. Nanti saya naikkan Bu Nana. Oke, kenapa Bu Nana kok malah berpikir 6,9 nih? Kan harusnya bisa 8. Iya. Saya kadang-kadang merasa ini ya Bu ya, masih kurang bisa menggali begitu. Artinya saya berharap bahwa saya bisa membantu lebih begitu. Cuman terkadang kalau misalnya lagi ngobrol itu kan saya bingung gitu kan, apalagi sih yang harus saya tanyakan gitu. Jadi memang saya merasa kurang maksimal, terutama dalam hal menggali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Itu menurut saya sih Bu. Ya. Jadi gantian ya Bu Nana ya. Boleh saya menyampaikan tadi ya pengalaman saya terkait dengan coaching yang dilakukan bersama Pak Agus. Sangat boleh Bu. Kalau menurut saya dari tadi yang Tirta yang Bu Nana sampaikan tadi diterapkan di coaching tadi sudah diterapkan dengan baik ya. Dari tujuannya tadi juga sudah ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab itu sudah muncul semuanya. Dan juga menurut saya 3 kompetensi sebagai coach tadi juga sudah muncul dan pastinya Bu Nana ini sudah bisa menggali nih potensinya Pak Agus ya, sudah tergali dengan baik melalui proses refleksi tadi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang Pak Agus alami ya. Dan ini semoga kedepannya Pak Agus bisa menerapkan tadi ya hasil dari diskusi tadi coachingnya untuk diterapkan dan juga menjadi sesuatu kegiatan yang bermanfaat ya untuk coachingnya. Kira-kira gimana nih Bu Nana mendengar pendapat saya, apakah setuju? Ya setuju sih Bu, saya malah berterima kasih sudah dinilai sedemikian baik gitu. Ya tapi saya jadi pikir iya ya. Ya cuman ini ya Bu Nana ya, namun ya Bu Nana dari tadi yang pengamatan saya itu memang ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan ya. Tadi terkait ya mungkin Bu Nana tadi pertanyaan yang berbobot itu masih perlu digali lagi. Bagaimana mungkin bisa memunculkan lebih banyak lagi ya pertanyaan. Iya betul. Sehingga dari coachingnya juga bisa muncul semuanya ya, terluapkan semuanya. Ekspresinya dari Pak Agus bisa tergali semuanya. Kemudian apalagi ya, untuk tadi kesimpulan juga sudah disampaikan juga. Cuman mungkin dari Bu Nana belum menanyakan ke Pak Agus ya, tadi Pak Agus belum mengingatkan ya, Pak Agus sudah menyampaikan kesimpulan tadi itu yang terakhir tadi sih. Siap. Ya paling gitu saja.
Dan dari proses yang sudah kita jalani bersama nih coaching kali ini, apa yang Bu Nana dapatkan? Ya seperti yang tadi Ibu, jadi mungkin memang saya harus banyak berlatih untuk bisa lebih terstruktur lagi, terus kemudian juga menambah jam terbang untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan ini ya. Moga-moga nanti ke depan juga bisa lebih baik lagi lah. Oke. Rencananya ke depan selain membantu Pak Agus, ada rencana lain mungkin yang lebih? Ya, inginnya saya sih mungkin bisa membantu teman-teman lain, karena kan setiap orang itu kan karakternya berbeda-beda, sehingga bisa memperkaya pengalaman. Rencana saya seperti itu. Iya. Jadi bukan cuma Pak Agus yang dibantu ya, Bu? Iya. Oke, terima kasih diskusinya hari ini Bu Nana, Pak Agus. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.